101 FM Radio Darussalam yang dipancarkan secara langsung dari kawasan ibu kota Kabupaten Musirawas, Muara Beliti. Ya, dan pendengar setia dimanapun Anda berada, apa kabarnya untuk Anda semua di pagi hari ini? Berjumpa kembali ya, dan Alhamdulillah Mbak Cici masih bisa menemani aktivitas Anda tentunya dalam program acara OPI Obrolan Pagi Informasi Aktual di edisi hari ini, Kamis 19 Oktober 2023 ya. Dan pagi hari ini pun juga kita kedatangan tamu ya, dan pastinya nanti akan berbagi informasi untuk Anda semua. Sebelumnya ini kita sapa dulu untuk pendengar setia yang berada di kawasan Kabupaten Musirawas dan sekitarnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas saja. Dan tak lupa juga nih yang sedang bertugas baik di lapangan ataupun juga yang sedang di perkantorannya, selamat pagi dan selamat menjalankan tugasnya saja. Kita sapa juga untuk Dinas BKKBN ya di Kabupaten Musirawas. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, karena kebetulan hari ini kita kedatangan pemateri dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Musirawas ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung sapa saja ya kepada narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar setia, kita perkenalkan dulu ya narasumber kita ini ada Bapak Nasrul Bayumi SKM MSI ya. Bapak Bayumi atau Bapak Nasrul ya. Bapak Nasrul ini sebagai Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Nah, jadi di Kabupaten Musirawas memang tugasnya di kantor Kabupaten Musirawas kah, atau memang di kecamatan atau gimana Pak? Benar, kami di Dinas KB Musirawas. Oke. Nah, tentunya akan siap hadir ya Pak ya untuk berbagi informasi. Siap, insyaallah siap. Oke. Nah, dan kita akan membahas tentang keluarga risiko stunting ataupun KRS di Kabupaten Musirawas per September tahun 2023 ini ya Pak. Nah, sebelumnya nih, sebelum Bapak berbagi informasi, alangkah baiknya Bapak sapa dulu buat rekan-rekannya. Monggo Bapak, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ci. Kami ucapkan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk masyarakat Kabupaten Musirawas, terutama rekan-rekan di Dinas KB Kabupaten Musirawas, untuk masyarakat baik itu di Muara Beliti, di seputarannya, dan Kabupaten Musirawas pada umumnya. Semoga kita pada ini mendapat limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi tadi ya sapa salamnya. Boleh mau sapa salam lagi dengan keluarga? Cukup Bapak ya. Cukup. Baiklah, jadi kita akan membahas tentang keluarga risiko stunting ataupun KRS di Kabupaten Musirawas untuk per bulan September tahun 2023 ini ya Bapak ya. Nah, untuk definisi operasionalnya itu seperti apa nih Pak? Baik, masyarakat Musirawas hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa memberi informasi melalui Radio Darussalam ini. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat Musirawas ini sebenarnya Mbak sudah familiar ya dengan apa itu stunting dan apa itu keluarga stunting. Tapi secara regulasi atau aturan kita bertemu pada berdasarkan peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2001 tentang RAN pasti, yaitu bahwa stunting itu adalah gangguan di mana pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, sehingga anak tersebut mengalami istilahnya itu ada semacam gangguan gizinya sehingga pertumbuhan dan perkembangan terganggu. Itu untuk khusus pada anak. Kemudian ada namanya atau namanya keluarga risiko. Nah, keluarga risiko ini ada beberapa item yang membuat keluarga itu berisiko. Yang pertama itu memang masalah sanitasinya. Jadi keluarga itu berisiko itu apabila jamban atau air bersihnya itu bermasalah, tidak memenuhi standar. Jadi masyarakat Musirawas secara umum itu sudah pada familiar, namun kadang-kadang masih ada keluarga risikonya yang belum memenuhi syarat hal itu. Kemudian ada namanya 4T. 4T itu dari BKKBN itu 4 terlalu muda untuk hamil, kemudian terlalu banyak anaknya, terlalu rapat anaknya, terlalu banyak anaknya ini. Jadi ada 4. Jadi sehingga dengan kelompok tersebut membuat keluarga tersebut menjadi berisiko. Itu namanya KRS istilahnya kan. Kami sering dengan masyarakat di Musirawas ini menyampaikan
dua hal tersebut, sehingga jangan sampai keluarga berisiko ini menjadi anak stunting. Jadi nanti insyaallah nanti akan kita jelaskan bagaimana masyarakat itu berperan, jangan sampai ada keluarga stuntingnya yang berisiko tadi menjadi anak stunting. Peran masyarakat sangat diharapkan dalam hal ini, Pak. Oke. Nah, jadi untuk dasar hukumnya seperti apa nih, Pak, untuk keluarga yang berisiko stunting? Ya, kalau dasar hukumnya kita menggunakan peraturan BKKBN 15 itu tentang peran pasti, bahwa memang keluarga berisiko itu kalau di peraturan tersebut adalah yang mana keluarga memiliki anak remaja, putri atau calon pengantin, ibu hamil, anak usia 0 sampai 23 bulan atau anak 24 bulan di bawah 5 tahun. Ini berasal dari keluarga yang miskin, pendidikan orang tuanya rendah, sanitasi yang buruk, air minumnya tidak layak. Nah ini kalau dari segi aturan regulasi yang peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2001 tersebut, gitu Mbak, secara pastinya. Oke, nah karena kita akan membahas per September ini ya Pak ya. Ya. Nah untuk data yang terkait dengan KRS, data-data KRS yang per September ini seperti apa Kak? Apakah risiko stuntingnya itu semakin meningkat atau sudah semakin menurun nih di tahun 2023 ini khususnya? Dan terkhusus untuk karena di Kabupaten Musirawas ya Pak ya, Kabupaten Musirawas ini kan memiliki 14 kecamatan. Nah di 14 kecamatan ini tingkat yang paling tinggi resiko stuntingnya itu di daerah mana saja? Baik, terima kasih Mbak Eci. Masyarakat Musirawas yang saya hormati dan pemirsa Radio Darussalam, di mana pada sampai dengan September ini kita mempunyai risiko stunting itu berjumlah 37.000, sasarannya ada 37.983, itu sasaran keluarga yang berisiko. Kemudian untuk yang berisikonya ada 3.160 atau 8,3% ya di Musirawas ini. Yang tidak berisikonya itu ada 91,7% sampai bulan September. Nah kalau kita bandingkan dengan bulan Juni kemarin, itu memang ada semacam penurunan di beberapa wilayah. Di sini bahwa KRS ini ada 12 kecamatan, dari 12 itu yang melalui penurunan. Jadi ada Muara Bliti, Selangit, SDL Trawas, Tugu Mulyo, Purwodadi, Tua Negeri, PPK, Muara Kelingi, Muara Lekitan, Sukakarya, Gang Sakti dan BTS. Nah, 12 kecamatan ini terjadi penurunan secara umum dengan KRS kalau kita banding di bulan Juni kemarin. Kemudian terjadi kenaikan juga pada 2 kecamatan, yaitu Sumber Harta dan Jayaloka. Nah, kemudian ada sasaran keluarga itu ada penurunan juga, itu di 4 kecamatan, yaitu Purwodadi, TPK, Muara Lekitan dan Muara Kelingi. Jadi ada penurunan juga jumlah sasaran keluarga ya, bukan KRS, sasaran keluarganya itu. Kemudian terjadi juga jumlah keluarga sasaran pada 5 kecamatan, kenaikan jumlah sasarannya pada SDN Trawas, Sumber Harta, Jayaloka, Gang Sakti dan BTS Ulu. Ini untuk KRS suasana KRS kita dari bulan Juni sampai September sekarang. Ya. Jadi di bulan Juni sempat mengalami penurunan ya Pak ya? Iya. Kemudian di bulan September ini terjadi penurunan KRS. Penurunan lagi Pak ya? Ya. Ada penurunan lagi. Nah, ya. Tetapi masih ada 2 tadi ya Pak ya? 2 kecamatan yang mengalami kenaikan ya Pak ya? Ya, ada 2 kecamatan, Sumber Harta sama Jayaloka. Oke, nah jadi itu perbandingan KRS per Juni sampai dengan September di tahun 2023 ya. Nah untuk kegiatannya nih Pak, kegiatan dari Dinas KB ini sendiri untuk agar resiko stunting itu semakin menurun per bulan atau bahkan per tahunnya, itu apa yang selalu dilakukan? Baik, terima kasih Mbak Eci. Jadi ranahnya KRS tim memang Dinas KB Musirawas. Dalam hal ini kita berupaya bagaimana KRS ini selalu menurun. Dan ini kami selalu melalui teman-teman penyuluh yang ada di kecamatan, ada 14 kecamatan kita punya balai. Ini terus melakukan pendidikan kepada masyarakat
tentang indikator yang menyebabkan hal tersebut menjadi berisiko. Jadi di situ kita melihat jangan sampai masyarakat yang tadinya punya jamban bagus, misalnya contoh nih, jambannya bagus, masyarakat musyawarahnya kadang apa istilahnya itu pembuangannya tidak memenuhi syarat. Nah, jadi hal seperti ini harus tahu. Misalnya ada suatu wilayah di kita ini yang masyarakatnya itu membuang dengan kloset yang bagus, keramik, tapi pembuangannya ke kolam lele. Yeah. Nah ini sehingga membuat keluarga tersebut tetap berisiko. Jadi masyarakat harus paham dan tidak semua masyarakat paham ini. Iya benar nih Pak. Ya itu masalah. Ini salah satu poin juga nih Pak ya, di mana masyarakat itu masih banyak yang belum tahu, terkhusus nih di perdesaan-perdesaan gitu kan Pak ya. Dan beliau memanfaatkan membuat kolam malahan di sembari itu diisi lele Pak. Ya. Nah itu untuk mengantisipasi atau mengangkat masalah yang ini seperti apa nih Pak? Baik, kami kemarin itu seperti contoh di Purwodadi, kami pendekatan sama Pak Camatnya, Pak Kades, bagaimana hal ini jangan sampai terjadi. Itu ada data sekitar 80 masyarakat yang sayang sekali dengan kloset yang sangat baik, tetapi itu tadi masyarakat memanfaatkan kolam lele itu, sehingga kami pelan-pelan menyampaikan dengan Pak Camat, Pak Kades bahwa hal ini akan menimbulkan efek terhadap makanan atau di wilayah masyarakat tersebut kalau ini bisa diakses oleh namanya vektor penyakit. Vektor penyakit itu ada kayak kecoa, tikus segala macam ini. Jadi sehingga masyarakat yang tadinya tidak terpapar malah terpapar. Kalau dia misal kering, lalat segala macam itu masuk. Nah jadi hal ini menimbul infeksi berulang yang terjadi pada anggota masyarakat, terutama ada balita. Nah ini yang kaitannya antara jamban itu dengan tingkat KRS tersebut atau bagaimana anak tersebut jadinya menjadi infeksi berulang sehingga nutrisinya itu menjadi terganggu. Nah, ini makanya air bersih dengan jamban ini menjadi faktor misalnya penyebab jangan sampai ini menjadi keluarga berisiko. Itu sebenarnya. Kami pelan-pelan masyarakat, alhamdulillah di Purwodadi kemarin kami diterima. Jadi dari 80 itu semuanya Pak Camat, Pak Kades sanggup untuk mutasi sehingga dibuat septic tank yang baru, tidak menggunakan kolam lele tadi. Ini terbukti Mbak, artinya masyarakat ada penerimaan karena belum tahu saja hasilnya. Iya. Mungkin memang ya itu ya Pak ya, pengetahuan yang masih kurang diterima oleh masyarakat dan pemahamannya pun juga masih kurang masyarakat untuk menangkap informasinya yang lebih lengkapnya lagi. Mungkin kenapa? Kan nggak ada masalah saya bikin kolam. Banyak orang yang berargumen seperti itu kan Pak. Nah, jadi sudah ada beberapa tindakan ya dari Dinas KB ini sendiri untuk menangani salah satu masalah yang sering terjadi terkhusus di perdesaan di Kabupaten Musirawas ini, yaitu tadi masalah septic tank ya Pak. Nah, kemudian untuk langkah-langkah yang selanjutnya yang mungkin yang bisa diatasi ataupun yang bisa dilakukan untuk mengatasi penurunan stunting ini lagi nih Pak, seperti apa? Karena memang kerap sekali stunting ya terjadi, apalagi nih itu adanya pernikahan dini juga ya Pak ya. Selain septic tank, ternyata septic tank ini pun juga menjadi salah satu faktor utama juga ya Pak ya dalam peningkatan stunting ya. Nah selain itu pun juga ada peningkatan juga terjadinya stunting juga karena pernikahan dini ya Pak ya. Nah itu seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Eci. Jadi saya tambahkan tadi belum lengkap penjelasannya. Jadi di samping jamban juga air bersih Mbak. Jadi air bersih ini menjadi faktor juga. Nah kemudian ada 4T tadi. Nah PET ini peran dinas KB, jangan sampai KRS ini menambah terus. Karena kalau masyarakatnya tadi misalnya dia tidak dilakukan intervensi terhadap yang dua tadi, air bersihnya bagaimana, jambannya bagaimana, kemudian 4T. 4T itu misalnya terlalu dini nikahnya. Itu nikah dini. Kalau di KB itu di bawah 19 tahun. Gitu ya. Itu sudah masuk nikah dini. Kemudian anaknya terlalu banyak misalnya. Kemudian anaknya terlalu rapat banyak ya. Nah, kemudian dengan hal seperti ini maka dinas kami berupaya
itu bagaimana yang Pak T ini sebelum 40 hari mereka sudah berKB. Itu salah satu menangani. Kalau dia sudah berKB keluarga tersebut, maka dia keluar dari risiko keluarga berisiko tadi. Ya. Nah, kalau Jatin kami tetap menggunakan, ada nama di desa itu tim pendamping keluarga, Mbak. Nah, tim pendamping keluarga ini kami beritahukan kepada masyarakat Musirawas dan sekitarnya bahwa di setiap desa itu ada TPK, tim pendamping keluarga. Itu terdiri dari PKK, bidan, dan kader KB. Nah, inilah perpanjangan tangan dari Dinas KB, pertanyaan Mbak Ici tadi, sehingga kita berupaya masyarakat ini terkontrol dari dia mau nikah, Jatin itu yang dikontrol oleh TPK itu ada 5, Mbak. Itu Jatin, kemudian ibu hamil, kemudian ibu pasca salin, kemudian baduta dan balita. Nah, ini kami berharap masyarakat Kabupaten Musirawas dan sekitarnya ini bisa memahami kalau ada tim pendamping keluarga yang di desanya itu untuk melaksanakan tugasnya. Jadi kemarin itu sempat tidak diterima karena ada masyarakat tidak mau bahwa anak itu stunting. Jadi petugas-petugas itu sehingga tidak menerima. Nah, kami berharap masyarakat tahu bahwa paham bahwa itu tujuannya untuk bagaimana anaknya ini menjadi anak yang berkualitas di bawah umur 5 tahun. Itu namanya termasuk dalam 1000 hari pertama kelahiran kehidupan. Nah, ini HPK namanya sebut kehidupan. Jadi Dinas KB konsen di situ, Mbak, jangan sampai ini dia hulunya istilahnya. Kalau sudah jadi stunting, nah ini bagian daripada Dinas Kesehatan Musirawas untuk menangani. Itu kira-kira. Nah, untuk yang pernikahan dini di Kabupaten Musirawas ini nih, Pak, itu mengalami penurunankah atau semakin meningkat malahan? Ya, kalau data Jatin yang ada di Musirawas untuk sampai dengan bulan September itu berjumlah 715 yang didampingi oleh teman-teman pendamping, Pak, ya. Jadi kalau pertanyaan Mbak itu ada penurunan atau peningkatan daripada pernikahan dini, memang kami kemarin belum membandingkan data, tapi informasi dari dari KUA atau dari Korlap kami juga itu tetap standar, jadi artinya tetap mengalami relatif, kalimat itu masih tinggi, Pak. Jadi kita berupaya jangan sampai Musirawas ini relatif masih tinggi itu. Jadi tetap berusaha dengan Kementerian Agama yang ada di desa itu, di kecamatan itu ada namanya KUA. Terus bagaimana kita bersinergi masyarakat ini tetap istilahnya itu ya, mengacu pada peraturan-peraturan yang ada. Tapi jadi masalah kadang-kadang, Pak, di desa ini kadang-kadang banyak terkait hal-hal yang menyebabkan nikah itu terpaksa gitu. Nah, ini jadi kami menghimbau juga melalui Radio Darussalam Masyarakat Musirawas ini termasuk pesta malam, termasuk itu ada hubungannya hal tersebut. Kemudian remaja yang terlalu bebas pergaulan ya, Pak, ya. Bebas termasuk itu, sehingga hal ini kalaupun mereka ingin menikah pada 16 tahun usia itu, sering kami temui kasus di desa, di kecamatan, mereka akhirnya meminta rekomendasi dari pengadilan agama sehingga bisa dinikahkan oleh KUA. Nah, ini artinya terpaksa KUA itu mengeluarkan itu. Kalau dikeluarkan itu tidak nikah dia. Sedangkan dalam hal ini mohon maaf, kadang-kadang sudah terjadi hamil duluan. Nah, ini yang jadi permasalahan kita. Ya. Dan ini masih cukup bermasalah. Artinya cukup masalah di Kabupaten Musirawas. Oke nih. Dan memang ya pernikahan ini masih dalam poin pantauan ya, Pak, ya. Karena ya itu bisa menyebabkan naiknya stunting juga ya, Pak, ya. Karena harus ada pengawasan juga kan. Dan mudah-mudahan juga di Kabupaten Musirawas ini selalu menurun untuk tingkat risiko stuntingnya ya, keluarga yang berisiko stunting ini sendiri. Nah, untuk tim pendamping keluarga ya, tadi kan ada bidan, ada PKK, ada kader KB juga ya, dan yang bisa
Ya, yang mendapatkan pendampingan oleh TPK ini siapa saja nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Ci. Jadi di Musirawas ini ada jumlah tim pendamping itu 333. Nah ini jumlah personelnya hampir 1.999 personil. Nah ini Di seluruh kabupaten se-Musirawas. ya? Nah, sebesar 199 desa kelurahan. Nah ini kalau efektif kita yakin bahwa yang 5 tadi itu terdampingi. Catin, Ibu hamil, pasca salin, balita dan balita. Nah inilah yang menjadi tugas pokok daripada TPK ini. Nah menurut pada pertanyaan Mbak Ci tadi, sampai dengan bulan September itu jumlah pengantin Catin yang didampingi oleh tim pendamping kita berjumlah 715. Untuk ibu hamil yang didampingi per September 2097. Kemudian ada ibu pasca salin itu ada 1.618, kemudian ada baduta yang didampingi itu 870. Ini khusus yang sebenarnya 0 sampai 6 bulan. Jadi di atas itu kan ada namanya sampai 5 tahun balita. Nah, balita ini kita 1.225. Ini yang didampingi oleh TPK tadi Pak, di Musirawas sampai dengan September. Oke, jadi sampai dengan September masih ada pendampingan dari TPK, yaitu tadi ya Catin, kemudian ada ibu hamil, pasca salin, kemudian baduta dan balita ya, dan semuanya ini didampingi oleh TPK. TPK itu pendengar setia ya, kami ulangi, TPK itu adalah tim pendamping keluarga ya. Nah, untuk kendala nih Pak, kendala ataupun hambatan yang sering terjadi ataupun yang sering dirasakan ketika mensosialisasikan mungkin ya ataupun mengarahkan masyarakat untuk memberitahu masyarakat ya tentang stunting ini sendiri, ini seperti apa nih Pak? Jadi saya pasti banyak kan masalah, kemudian kendala-kendala yang dialami di masyarakat itu pasti ada saja itu ya, Pak. Betul. Jadi Mbak Ci, masyarakat saya hormati bahwa kita ini sebenarnya ada hambatan-hambatan kendala, di mana tadi saya jelaskan juga tim TPK ini hasil kerjanya itu bisa kita cek namanya aplikasi LCMIL, elektronik siap nikah siap hamil, itu LCMIL. Nah LCMIL inilah data-data itu kita dapati. Nah, namun ada beberapa kendala kita istilahnya sekarang ini sampai dengan September ini masih ada namanya pengembangan sistem, pengembangan aplikasi. Sehingga teman-teman dari Korlap yang lini lapangan, kemudian TPK juga kadang-kadang kewalahan dengan datanya kadang berubah. Artinya yang diinput dengan beberapa berikutnya ini kadang-kadang sudah berubah data. Nah, hal-hal ini menimbulkan dengan stakeholder yang lain, kayak dengan puskesmas, sehingga ada semacam kemarin itu sempat terjadi juga, puskesmas itu sempat protes. Kenapa itu jumlah ibu hamil? Karena ada hubungan irisan dengan dinas kesehatan, sehingga sedangkan data itu kan tidak seperti itu. Setelah kita cek, nah rupanya aplikasi LCMIL ini masih dalam pengembangan dan sudah kami komunikasi dengan provinsi ke pusat. Ya benar, yang seperti itu. Artinya itu satu kendala. Kemudian kita di wilayah kita juga di Musirawas ini masih ada wilayah atau desa yang belum terkoneksi lah di internet. Ada juga kadang-kadang sangat kualitas mungkin belum terlalu ini sehingga menghambat dalam pelaporan. Kemudian kita juga ada namanya yang saya bilang tadi Mbak Ici, pemahaman masyarakat. Jadi mereka tidak mau anaknya itu, kalau petugas kita bilang, Bu, anak ibu ini stunting. Nah ini kadang-kadang penolakan di masyarakat, sehingga tidak mau posyandu. Ujung-ujung tidak mau posyandu. Nah jadi kami menghimbau pada masyarakat Musirawas, yang ada anak bayi balita ini di bawah 5 tahun, inilah kesempatan emas bagaimana anak ini perkembangan fisik dan otaknya ini masa diberi Allah ini memang 5 tahun. Begitu harus 5 tahun, habis waktu masanya, terlambat sudah, ya kan? Nah, jadi kami mengimbau, ini salah satu kendala kita. Kalau sudah dicap stunting, sudah mereka tidak mau posyandu. Jadi kadang-kadang kayak semacam aib semacamnya. Melalui informasi ini saya jelaskan bahwa ini sebenarnya bukan seperti itu, kesalahpahaman saja. Dan kami sudah berulang kali dengan tugas kita
jangan sampai menggunakan kalimat itu. Ya, benar. Jadi bahasanya itu Diperhalus ya, jangan sampai masyarakat disembari kita tetap menyampaikan masyarakat sebenarnya stunting itu hanya terjadi terjadi misnutrisi atau malnutrisinya dengan jarak umur 5 tahun ini mulai dia lahir malah dari dia catin tadi ada semacam terjadi gejala-gejala yang kekurangan malnutrisi tadi sehingga berdampak terhadap perkembangan fisik dan mental otak anak. Nah ini kami juga sarankan masyarakat Musirawas bahwa inilah modal utama sebagai orang tua itu 5 tahun. 5 tahun inilah masa emas, maka disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dari mulai indung telur dibuahi sampai dengan anaknya berumur 2 tahun itu menjadi periode emas. Mungkin itu. Oke, jadi itulah tadi memang ada beberapa kendala yang ataupun hambatan yang memang dialami oleh petugas ya. Salah satunya penggunaan aplikasi LC-Meal yang kita ketahui bahwasanya aplikasi ini masih dalam pengembangan ya Pak ya. Dan kemudian ada pun juga koneksi internet juga salah satu masalah, dan ada juga warga ataupun masyarakat yang tidak mau menerima bahwasanya pemberitahuan stunting ya terhadap anaknya. Nah mungkin tidak terima atau seperti apa ya. Nah maka dari itu ada pun juga caranya dari petugas dengan bahasa yang lebih halus lagi ataupun dengan pengetahuan yang lebih tidak menyakitkan hati orang tuanya. Dan mungkin pola asuh yang belum mendukung pemenuhan gizi anak juga itu menjadi salah satu masalah terjadinya stunting ya Pak ya. Penyebabnya salah satu penyebabnya ya bisa dikatakan salah satu penyebabnya yaitu pola asuh keluarga yang belum mendukung untuk pemenuhan gizi anak. Nah, baiklah pendengar setia ya, itu tadi ya ada beberapa kendala, hambatan, kemudian tadi sudah disampaikan juga mengenai beberapa data terkait dengan KRS, data KRS untuk per September di tahun 2023 bahwasanya data KRS-nya ini berjumlah 37.000 ya Pak ya, 983 untuk sasarannya ya. Tadi sudah dijelaskan juga untuk data perbandingan KRS per Juni sampai per September di tahun 2023 alhamdulillah sudah menurun ya Pak ya. Di beberapa kecamatan, di 14 kecamatan Kabupaten Musirawas ini masih tertinggal 2 lagi yang masih mengalami kenaikan ya. Nah, mungkin Bapak di penghujung perjumpaan kita kali ini dalam program acara Opia, obrolan pagi informasi aktual, Bapak bisa memberi kesimpulan dari topik perbincangan kita di pagi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Edi. Warga Musirawas hormati, teman-teman para korlap yang di kecamatan dan petugas di lapangan saya hormati. Terima kasih. Pada ini kita sama-sama bagaimana kita memberikan masyarakat menginformasikan hal-hal yang terkait dengan keluarga berisiko stunting. Ada beberapa kesimpulan kita pada pagi hari ini. Ada permasalahan stunting Musirawas ini sebenarnya ada 7 Mbak. Pertama itu masih tingginya angka pernikahan dini, kemudian masih belum optimalnya pendampingan oleh TPK, kemudian belum optimalnya pemanfaatan pekarangan rumah untuk pemenuhan pangan dan gizi. Nah ini salah satu kami himbau juga dengan masyarakat ya Mbak. Bagaimana masyarakat ini memenuhi pangan gizi ini di sekitar rumah. Jadi kami selalu menekankan pemanfaatan, misalnya pot-pot yang tanam dengan sayur atau ayam atau ternak, sehingga protein hewani dan vitamin yang dari pertama itu bisa langsung didapat dari sekitar rumah. Ini yang kami sarankan masyarakat. Kemudian masih tingginya KRS yang belum mendapat jaminan kesehatan. Ada KRS itu yang belum ada JKN Pak ya pada sekarang. Jadi untuk merujuk sehingga kendala. Nah ini kita sama-sama dengan BPJS bagaimana masyarakat Musirawas ini kalau bisa yang masuk dalam KRS seluruhnya 100% punya JKN. Itu yang kita ini.
tip yang perlu kita kita sama-sama laksanakan. Kemudian masih tinggi permasalahan lagi ada masalah tablet tamadara. Ini untuk anak remaja. Ini kadang-kadang dinas kesehatan sudah berupaya untuk memenuhi itu, tapi tidak diminum, tidak dimakan oleh masyarakat, oleh anak tersebut. Nah, kami menghimbau para orang tua, kalau sudah dikasih tablet tamadara, mohon anak-anak sekolah yang remaja itu agar diminum atau dimanfaatkan dari petugas kesehatan tersebut. Kemudian kita angka stunting kita 2022 itu kemarin tertinggi juga di Sumatera Selatan, itu 25,4% kemarin, Pak. Dan mudah-mudahan 2023 ini insya Allah dengan kerjasama yang baik pada teman-teman di lapangan dan masyarakat mendukung bagaimana menjaga keluarganya ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang menambah ya. Nah, melalui kesempatan ini saya mungkin melalui Dinas KB ada beberapa himbauan dan masyarakat. Pertama itu tidak menikah di bawah umur, artinya di umur 19. Simpulannya dari. Kemudian setiap calon pengantin yang akan melaksanakan itu harus diperiksa dulu di puskesmas. Itu wajib. Kemudian ibu mil itu ibu hamil itu periksa 6 kali. Kalau dulu cuma 4 kali. Sekarang 6 kali. Itu untuk masyarakat yang hamil. Kemudian ibu nipas itu kalau bisa sebelum 40 hari sudah ber-KB. Nah, kita di Musirawas ini ada 14 balai KB di kecamatan ini berupaya seperti itu. Jadi sebelum 40 hari sudah ber-KB. Itu saya sarankan dengan masyarakat Musirawas. Kemudian datanglah ke posyandu sampai umur 5 tahun karena di situ ada penimbangan dan pemeriksaan KKA, kartu kembang anak. Di situ ada melalui kartu anak-anak yang balita tadi yang datang ke posyandu diperiksa perkembangan kemampuan anak tersebut, Mbak, motorik. Jadi sayang sekali kalau masyarakat tidak memanfaatkan itu. Jadi saya himbaukan untuk masyarakat tetap datang ke posyandu sampai umur 5 tahun walaupun imunisasi sudah selesai. Gitu ya. Kemudian selanjutnya agar masyarakat jamban tadi atau air bersih. Air bersih itu sebenarnya sumur, Mbak. Sumur yang tertutup. Kalau sumur tidak tertutup dianggap juga itu bakal berisiko. Sama dengan jamban yang ke sungai, ke kolam atau ke empang atau lain-lain. Itu diharapkan masyarakat tidak seperti itu. Kemudian agar masyarakat yang belum punya BPJS atau JKN ini segera melapor, apalagi dia statusnya KRS. Jangan diam aja gitu. Makanya menghimbau masyarakat agar proaktif, lapor dengan Kades, dengan petugas KB atau petugas kesehatan bahwa mereka belum masuk dalam belum ada BPJS atau JKN. Kemudian kami himbau juga pihak desa yang sempat dengar berita ini bahwa agar semua KRS yang terdaftar di balai desa dengan korlap desa tadi, Pak Kades harus memastikan bahwa itu sudah masuk DTKS namanya. Jadi kalau masuk DTKS untuk pelaksanaan pelayanan berikutnya lebih mudah. Mungkin itu yang dapat kami sarankan dengan seluruh kabupaten masyarakat Musirawas dan sekitarnya. Semoga keluarga risiko stunting ini tidak menjadi stunting dan yang sudah menjadi stunting ini dapat diperbaiki dengan baik. Itu harapan kami, Mbak. Mungkin demikian. Oke nih, ya sama ya semuanya mengharapkan agar keluarga memiliki keluarga yang terhindar dari stunting ya, yang jelas ya. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Dinas KB yang berusaha untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan stunting ini ya berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala serta apapun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan waktu berbagi informasi kepada masyarakat Kabupaten Musirawas khususnya dan untuk masyarakat semuanya di luar sana yang sedang mendengarkan kita lewat Radio Darussalam tentunya. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu kembali ya Bapak ya. Siap. Dan saya Cici yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.